malam Lailatul Qadar akan dihitung lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik. Ibu-ibu yang sudah siapkan konsumsi buat apa? Atam ya? Sudah siap konsumsinya belum? Ya, itu lebih baik daripada 1000 bulan tuh. Makanya pas ini Fakir bikin hatamnya malam 27. Ya, kegiatannya bikin malam 27. Karena dalam hadis secara spesifik tadi saya sampaikan 10 terakhir malamnya ganjil, makanya disebut malam salikur. Salikur itu berapa? Di radio kemarin begitu masuk ke tanggal 17, dia bilang ini sudah masuk ke likur kedua. Salah itu. Bahasa likur itu. Likur itu yang benar gimana? 21 selikur, 22 likur, 23 likur, 24 likur, 25 likur, 26 6 likur, 27 datangnya pada malam 27 Ramadan. Itu ada hadisnya yang mengkhususkan bahwa malam Lailatul Qadar itu kalau kau tidak bisa menjaganya dari awal, tidak bisa menjaganya 10 malam terakhir, tidak bisa menjaganya di 10 malam terakhir di malam yang ganjil, jaga di malam 27. Jaga malam ini, jaga. Ini malam Lailatul Qadar. Cuma masalahnya Bapak Ibu, malam Lailatul Qadar itu Rasulullah pun tidak menyebutkan secara spesifik, cuma ada tanda-tandanya. Ingin tahu tandanya? Ya. Menurut hadis yang sahih, tanda malam Lailatul Qadar yang pertama, malam itu angin tidak bertiup kencang. Semua dalam keadaan hening. Bintang bercahaya. Ketika subuh, pagi, matahari bersinar tidak menyengat. Matahari bersinar sampai siang itu tidak panas, tapi dia hanya bersinar dengan kelembutan. Itulah tandanya malam Lailatul. Makanya kemarin saya malam 21 ketika itu hujan, belum, nggak apa-apa, lanjutin. Malam 23 hujan lagi, nggak apa-apa. Tapi kemarin malam 25, wah, jangan-jangan ini malam, lihat bintang ada, semua tenang. Tapi ini malam juga udah hujan nih. Nah, ini tanda-tanda ini, tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Gitu ya. Jadi orang yang dapat Lailatul Qadar, saya mau cerita sedikit ya, boleh Bapak Ibu? Sampai jam berapa? Sampai jam berapa lagi? Ya. 15 menit lagi? 20? Ya, cerita dulu. Ini di satu pesantren. Ada santri ingin hafal Quran 30 juz. Oh, dia ingin sampaikan ada malam Lailatul Qadar. Kalau kau ingin sesuatu, minta di malam Lailatul Qadar, pasti Allah akan kasih. Oh, ini santri yakin. Dia mau orang lain, santri yang lain tidur. Dia masuk ke dalam mihrab masjid, mimbar begini di belakang. Dia berdoa, ya Allah, saya ingin jadi santri yang hafal Quran 30 juz. Ya Allah, itu yang terus minta kepada. Datanglah santri yang iseng, mungkin sedari dulu santri.
Dia ambil biji rica yang kering, bungkus di tas, dia lempar. Tuh, kami ini santri begitu dilempar itu rica yang kering, yang sudah halus, begitu dapat. Ya Alhamdulillah ya Allah, saya dapat lebar berkorban. Dia bukan, dia makan. Makan, Bapak Ibu. Allah. Besoknya apa yang terjadi? Mulutnya bengkak, tidak bisa ngomong. Dia datang sama kiai yang pakai, maksudnya dia dapat dalam berkorban dengan begitu, tapi tidak jelas ngomongnya. Semua santri tertawa. Ini orang saya bagaimana ini musuh ini? Yang bikin kelakuan tertawakan. Oh, kita ada ini dia. Ada lempar dia dengan kulitnya. Oh, dia makan rasanya seperti itu dia perlu. Tapi dia yakin berbulan-bulan dia tidak bisa ngomong, bengkak. Selama berbulan-bulan itu nanti dia menghafal Tuhan. Karena dia yakin dia tidak bisa ngomong dengan orang, tidak bisa ini karena bengkak mulutnya. Dia hafal terus Al-Quran. Yakin saya lakukan Al-Quran, saya bisa ini hafal. Begitu dia sembuh, datang sama kiai, Pak Kiai, saya belajar. Seberapa itu? 30 Pak Kiai. Pak Kiai kaget. Jangan dulu. Saya hafal Al-Quran Pak Kiai. Ini santri yang iseng sama dia. Jangan. Ternyata tidak jadi telah hafal Quran 30 padahal kita cuma main dengan murid. Murojaah 30 apa? Semua ekor pesantren itu anak dibikin begitu siksa oleh temannya, tetapi justru selama dia tidak bisa ngomong berkomunikasi dengan orang, dia hafalkan Al-Quran. Dan begitu dia sembuh, datang sama kiai, Pak Kiai belajar. Akhirnya dia betul hafal ini. Ini gambaran Bapak Ibu. Masalah keyakinan terserah Bapak Ibu. Yakin atau tidak yakin? Gitu. Inilah masalah keyakinan itu bukan sesuatu hal. Terserah masing-masing. Kalau saya tidak percaya, terserah. Saya pernah ceramah Bapak Ibu. Ini saya masih muda. Boleh kita boleh? Boleh. Masa? Saya di kampung punya ustaz. Guru saya, kakek saya juga pesantren. Sekarang pimpinan pemuda baru. Kesini usianya sudah 70 lah. Waktu saya selesai dengan beliau, saya belajar ilmu ke kota Bandung. Saya kan orang Bandung, bukan Bandungan, Bandung Jawa Barat. Saya belajar ke kota ilmu ke Agim Abdullah bin Nastia. Nah, di sana saya belajar ilmunya. Agim kasih ceramah, kasih kajian. Kajiannya begini. Saya mau cerita dulu, ini keyakinan. Dia bilang, dulu waktu zaman naik haji belum waiting list, daftar tunggu. Siapa yang bisa setor langsung berangkat. Dia bilang begini, begitu harga yang ada, dia bilang ke jamaah, ibu Pak, insya Allah tahun depan saya sudah sementara melaksanakan ibadah haji. Doakan ya jamaah. Ya amin. Padahal belum ada uang. Ini yakin. Ya. Ini ceramahnya lagi. Sebulan sebelum penutupan pembayaran PNH, belum ada uang. Jamaah semua sudah tanya. Jadi nggak naik hajinya? Insya Allah berangkat. Padahal belum bayar PNH. Ya. Seminggu sebelum penutupan pembayaran PNH, belum ada uang juga. Nah, ini Pak. Belum ada uang. Ada lagi yang tanya jamaah, jadi ini insya
Sampai setelah subuh belum ada uang. Jalan-jalan ke sana, ke sini, jalan-jalan biasa pagi. Pulang sholat duha belum ada uang. Selesai sholat duha ada orang bersalam. Assalamualaikum. Salam. Saya dari Palembang. Kan kamu mereka cerita. Saya dari Palembang. Maksudnya mau apa? Saya mau pesan. Aki itu punya produk bros Islami. Saya mau pesan bros seharga sekian juta, sekian puluh juta. Apa jawabannya lagi? Saya mau naik haji. Kenapa dibayar? Saya mau naik haji. Ini uang saya sudah bawa. Ini uang sudah bawa, saya mau kasih. Iya, tapi saya mau naik haji dulu. Saya mau berangkat haji. Ini belum bisa dikerjakan. Tapi kalau saya bawa lagi ke Sumatera, Palembang, bahayanya. Saya bikin aja orang di sini. Sudah dihitung-hitung, kan Adit orangnya pintar. Sudah dihitung-hitung, untungnya itu bikin bros cukup buat bayar renta. Nah, Adit bilang begitu, Pak, bagaimana kalau untungnya dari ini bikin bros, saya mau pinjam dulu. Saya mau naik haji. Silakan. Yang penting nanti selesai haji, selesaikan pekerjaan. Ini berangkat sama saya alamatnya di sini. Selesai. Berarti dia selesai itu sholat duha, kamu pulang jam 9, dia pergi ke BRI, bayar penutupan jam 11 jam. Cuma 2 jam sebelum penutupan keuangan. Saya ceramah itu Pak di kampung. Ustaz saya masih begitu saya turun dari mimbar Jumat saya sampaikan. Begitu saya turun dari mimbar, apa yang dia bilang? Saya turun dari mimbar, saya keluar, dia di luar sudah batung. Kalau khutbah yang benar, guru ini, saya melihat. Setelah saya khutbah ini, saya rasa saya tidak salah juga. Tapi saya kan yang namanya guru harus belajar. Yang betul khutbah. Jangan bawa-bawa yang begitu di sini. Ini di kampung. Masa. Tahu cerita berikutnya Pak? Guru saya ini akhirnya beberapa tahun ingin naik haji belum juga terlaksana. Di khutbah itu orang yang berdiri, doakan jamaah semuanya tahun depan saya waktu itu ada ini sementara naik haji. Persis apa yang saya sampaikan. Padahal dia pun sama dengan beliau. Begitu akhirnya dia bisa laksana naik haji. Begitu turun daripada haji, turun di Pondok Gede di Jakarta. Orang Bandung kan ke Pondok Gede ya. Turun di Pondok Gede, mau turun dijemput oleh keluarga. Saya orang pertama yang dia cari. Dia bilang apa nama saya kalau di rumah Agus. Mana si Agus? Mana si Agus? Saya cucunya. Mana si Agus? Mana si Agus? Anaknya semua saya ini. Nanti mana si Agus? Mana si Agus? Saya dah, ya Pak, ya betul kamu berubah itu. Keyakinan itu akan dibetulkan apabila sudah kebuktian. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita orang punya apa hajat kita? Ayo, hajat kita minta kepada Allah, kebutuhan kita minta kepada Allah. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Allah Maha menerima doanya. Apalagi di bulan Ramadan. Kata Allah dalam bab Ramadan di Quran surat Al-Baqarah itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i fa yu'minu bi. Kan gitu ya? Ini kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi, apabila hamba bertanya tentang aku, ini qarib, aku ini dekat. Ujibu da'wata da'i, aku akan kabulkan doa
memerintahkan kepada itu Pak Ramadan Pak. Karena di bulan Ramadan waktunya doa diijabah, makbul. Bapak Ibu tidak merasakan? Bapak Ibu tidak merasakan? Kita ini rata-rata beli baju di bulan Ramadan. Heran, dari mana uangnya? Ya kan? Dari mana rezekinya? Itulah Allah mengatur rezeki. Di bulan Ramadan, kenapa di bulan yang lain tidak berbaju? Justru di bulan Ramadan semua orang coba lihat, sego ramai, karsa, padat. Maksud ini sekarang tingkat seorang bahan ini. Ya, kemarin saya dengan istri saya berada di karsa. Aduh, orang preman. Ada yang beli sopo, dan beli sarung, baju koko, cipu sekali. Di mana di bulan Ramadan Pak? Kenapa? Ini Ramadan bulan mustajab. Orang kan bilang, anaknya bilang sama mamanya, Mama, teman-teman yang tidak puasa sudah beli baju. Kok aku yang aku puasa nggak dikasih baju? Ya, tunggu sabar ya. Dapat baju baru. Baju alhamdulillah. Ya apa di luar Ramadan ada orang yang beli baju begitu? Nggak ada. Ada ceritakan ini jendelanya begini, rumahnya tinggi, bajunya dia dapat beli, celananya tidak, jadi salaman dari jendela supaya kelihatan bajunya baru. Bapak Ibu, kalau ini mau bulan Ramadan, kursi baru ya? Kursi baru ya? Loh, kursi baru lah? Wih, kursi baru. Ada, masuk dulu. Langsung naiknya kursi baru gitu. Coba kalau ada kursi baru, aduh, apa? Tidak usah masuk, maksudnya begitu. Karena kursinya kursi lama. Coba kalau kursi baru, disuruh enggak. Kursi baru kan, iya. Oh ini kainnya sama dengan pakai kain itu. Ternyata kursi baru kainnya sama dengan bajunya tamu. Anak kejadian ini jawaban. Jangan kita yakini di bulan Ramadan. Makanya Ramadan disebut sahur mubarakun. Bulan keberkahan. Satu bulan, tapi nilainya berlipat-lipat bulan. Ramadan. Makanya Ramadan disebut sayyidul sahur. Kalau Jumat disebut sayyidul ayyam. Kalau Ramadan sayyidul sahur, raja kedua. Tidak ada bulan yang lebih hebat daripada bulan Ramadan. Bulan Ramadan luar biasa. Di bulan Ramadan ini, yang biasanya sholat subuh 2 orang, 3 orang, boleh saja bisa-bisa. Karena habis sahur kan tidak langsung tidur, sholat dulu ke masjid. Di luar Ramadan, setengah pagi bangun subuh, karena tidak ada sahur. Coba sahur tiap malam kalau begitu, supaya bangun tiap subuh. Tapi tidak ada sahur di luar Ramadan. Ya, di Ramadan lah sahur. Masa ini mah Ramadan ini bulan yang sangat luar biasa. Jemaah rahmatullah, mudah-mudahan kehadiran kita dan kita di tempat ini termasuk bagian daripada kita menunggu Lailatul I'tikaf. Tapi dengan syarat nanti pulang ke tempat korektor. Nanti pulang ke kamar. Apalagi ini mau lanjut dengan apa? Iya. Saya diminta untuk doa khatam bukan apa. Saya itu tadi terlambat ya. Bapak Ibu, saya buka di belakang. Jadi habis buka mau cepat pulang masih harus makan dulu setelah baca. Ya akhirnya saya berkumandang ya ada azan isya itu saya kurang lebih masih di atas. Jadi ini bagaimana saya sudah jadi dengan Allah lah. Ya, jadi saya lanjut ke rumah, saya lanjut ke sini.
Jadi saya tadi cuma baru dapat sholat witir Pak. Jadi saya belum sholat isya, belum sholat tarawih. Insya Allah saya mau lanjut di masjid di sana. Saya mau iktikaf. Insya Allah saya sholat isya, sholat tarawih, baru witir yang saya tadi. Jadi insya Allah ini semua keberkahan buat kita, terutama Masjid Al-Aqsa. Saya doakan masjid ini semoga tetap makmur ya dengan anak-anak ini, dan insya Allah mungkin untuk ini kebetulan hari ini santri di sana yang tanggal 9 udah lepas. Ya, jadi mungkin dia akan orang sini nanti bisa saya titip Arifin nanti dimakmurkan masjid ini. Anak-anak ini suruh mengaji, ya. Belajar mengaji, apa segala macam. Bikin kegiatan yang bersifat mendidik mereka, ya, supaya masjid ini makmur. Karena anak-anak itulah yang akan memakmurkan masjid, insya Allah. Ya. Dan kalau makmur masjid ini kepada yang mewakafkan, ya, kepada yang membangun masjid ini, itu jadi amal jariah ya. Jadi amal jariah. Dia masih hidup dapat pahala, apalagi kalau dia sudah meninggal. Dia dapat pahala selama masjid ini ada yang memanfaatkan. Ya. Jadi yang dulu terlibat di masjid ini, ya, mudah-mudahan yang membangun masjid ini, kalaupun dia masih hidup, mudah-mudahan sehat terus. Ya. Kalau mereka sudah tidak ada, misalkan nanti suatu saat dia mendapat pahala karena ada masjid yang dimakmurkan, ya. Masjidnya dipakai sholat, pakai baca Quran dan segala macam. Ini jadi kebaikan bagi amal jariah, mengalir terus selama ada yang sholat di masjid ini, selama ada yang beribadah di masjid. Mudah-mudahan ini bisa menjadi hikmah bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah tercerahkan, sudah bertambah ilmu kita dengan tausiah dari Pak Kiai. Alhamdulillah Pak Kiai ini kita sebulan ini disupport langsung dari pesantren Pak Kiai. Insya Allah kita di tahun-tahun berikutnya akan tetap seperti ini, ada kolaborasi bersama pesantren. Untuk mempersingkat waktu, sekali lagi terima kasih Kiai untuk ilmunya. Buat ibu-ibu pengajian dan adik-adik yang sudah balik untuk ikut khataman Quran, tetap di dalam masjid sebelum kita pawai Allah. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengundang kepada adik-adik sekalian yang masih di luar untuk masuk bersama. Kita akan khatam Quran. Yang tidak bisa membaca Quran bisa mendengar. Membaca Quran mempunyai pahala sama. Baik adik-adik, cuma memudahkan nanti setelah itu akan ada pengarahan untuk awal ngobrol. Ya, mari silakan. Yang lain mendengarkan, silakan masuk. Mari ibu-ibu, adik-adik silakan masuk dulu. Kita khatamkan Quran. Yang tidak bisa baca benar. Kita mulai dari Abdullah.